10 tanda awal kebangkitan spiritual. Ilmuwan Swedia Immanuel Swedenborg 1688-1772 adalah seorang Kristen yang sangat taat yang kebangkitan rohaninya mengubah jalur kariernya menjadi teologi mistik yang memperluas imannya jauh melampaui apa yang dapat ia bayangkan. Jurnal Mimpi Swedenborg adalah barisan terdepan dalam periode awal kebangkitan spiritualnya. Sementara pekerjaannya berlanjut seperti biasa selama dia terjaga. Apa yang dia alami di malam hari sambil berbaring di tempat tidur adalah cerita yang sangat berbeda. Ada 10 tanda umum kebangkitan spiritual yang didokumentasikan Swedenborg dalam buku harian mimpi pribadinya yang tidak dipublikasikan. Dalam postingan ini, kami telah mengurutkan tanda-tanda ini berdasarkan seberapa sering dia menyebutkan tanda dan gejala kebangkitan spiritual tertentu, dari yang paling langka hingga yang paling umum. Dapatkah uraiannya tentang apa yang dia alami memberikan petunjuk untuk membantu kita mengenali kebangkitan dalam diri kita? Malam gelap jiwa, mimpi nyata dan spiritualitas. Tanda 10. Berkeringat saat bermimpi. Bisakah Anda mendapatkan kebangkitan spiritual saat bermimpi? Dan bisakah kebangkitan spiritual membuat Anda lelah? Ya, tidur dan spiritualitas berjalan beriringan, dan disinilah transformasi dimulai. Swedenborg tidak terkecuali, dan dia menggambarkan perasaan konflik batin yang intens selama mimpinya dan keringat berlebih. Dia mengingat mimpi-mimpi ini dengan sangat jelas, dan merasa bahwa keringat malam yang dialaminya merupakan respons terhadap stres yang ada di dalam dirinya. Godaan yang terakhir ini lebih parah daripada yang pertama. Tetapi untuk melawan ini, saya menerima bukti roh yang lebih kuat, karena kadang-kadang saya berkeringat. Apa yang kemudian muncul dalam pikiranku bukan lagi sesuatu yang dapat mengutukku, karena aku memiliki keyakinan yang kuat bahwa hal itu telah memaafkanku, tetapi bahwa aku harus memaafkan diriku sendiri dan membebaskan diriku. Tanda 9. Menangis dan menangis. Kebangkitan spiritual dan tangisan berjalan bersamaan. Kerentanan emosional adalah tanda umum kebangkitan, dan ini adalah hal yang baik. Kerentanan membuka hati dan pikiran kita terhadap cinta sejati. Bagi Swedenborg, tangisan itu karena rasa gembira dan syukurnya yang luar biasa. Dia menggambarkan tangisannya karena merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan ketidaklayakan dirinya. Sesekali saya menitikan air mata, bukan karena kesedihan, namun karena kegembiraan yang terdalam karena Tuhan kita telah bersedia menunjukkan rahmat yang begitu besar kepada orang berdosa yang begitu tidak layak. Swedenborg adalah seorang ilmuwan dan pemikir terkenal di seluruh Eropa, tidak dapat disangkal brilian dan berprestasi. Kerendahan hati tidak datang dengan mudah kepadanya. Kita bisa melihat penyesalannya atas hal-hal yang dia sadari telah dia lakukan demi keuntungannya sendiri, bukan demi keuntungan orang lain. Tanda-tanda penawanan rohaninya. Kebangkitan spiritual pada dasarnya bersifat merendahkan hati dan bisa jadi brutal, namun cinta yang mengalir deras ketika kita siap dan terbuka untuk menerimanya membuat perjuangan ini tidak sia-sia. Swedenborg menghadapi bagian dari dirinya yang membuat dia malu, namun dia merasakan cinta, rahmat, dan penerimaan yang mendalam selama proses ini. Pengalamannya merupakan pengingat bahwa kerendahan hati dan rasa syukur membantu kita mengenali berkat-berkat dan merasakan sukacita yang lebih besar dalam kehidupan kita. Pikiran yang tidak disengaja dan pengunjung tak terduga. Akhirnya, kehidupan spiritual Swedenborg melampaui kemampuan clairvoyance. Ia mengaku sadar akan dunia fisik dan spiritual secara bersamaan, tidak diragukan lagi. Hubungan spiritual semacam itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Tanda 8. Mendengar suara-suara. Pada awal kebangkitannya, dia mulai mendengar suara-suara supernatural tanpa sumber fisik. Dalam salah satu entry, dia menggambarkan dirinya terlempar dari tempat tidur karena suara yang keras dan menggelegar. Tanda 7. Melihat orang mati. Meskipun percakapan dengan roh suatu hari nanti akan menjadi hal biasa baginya, kunjungan awal yang dia dokumentasikan dalam buku harian mimpinya sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Sebagian besar perjumpaan ini terjadi dengan anggota keluarga yang telah meninggal, dan sebagian besar terjadi selama mimpi yang jelas, namun hal tersebut menjadi landasan bagi pengalaman terjaganya di kemudian hari. Tanda 6. Pikiran ganda. Mari kita biarkan Swedenborg menjelaskan yang satu ini. Sungguh aneh bahwa aku bisa memiliki dua pemikiran pada saat yang sama dan sangat berbeda satu sama lain.
pemikiran untuk diriku sendiri yang menahan semua pemikiran orang lain, dan di sampingnya, pikiran-pikiran tentang pencobaan, dan ini terjadi sedemikian rupa sehingga tidak ada yang cukup kuat untuk mengusir mereka. Mereka menahanku sehingga aku tidak tahu kemana harus melarikan diri, karena aku membawa mereka bersamaku. Sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang dimaksud Swedenborg dengan hal ini, tetapi sepertinya dia menjelaskan dua jenis pemikiran, satu rangkaian yang sama seperti pemikiran kita sehari-hari, dan rangkaian kedua yang sangat negatif mewakili godaan atau pencobaan pribadi yang sepertinya tidak dapat dia kendalikan atau singkirkan. Seiring berjalannya waktu, Swedenborg menerima kekuatan dari Tuhan untuk membantunya melawan pikiran-pikiran berat dan godaan-godaan, dan hal-hal tersebut tidak terlalu menyiksanya. Akhirnya, dia menyadari bahwa rangkaian pemikiran kedua mewakili pengaruh roh di dunia spiritual. Tanda 5. Sukacita dan kegembiraan. Seperti cinta dan rasa syukur yang meluap-luap yang menyebabkan dia menangis, dia juga memiliki pengalaman yang sangat penuh kasih dan menggambarkan tidur yang tenang. Dia menulis tentang keadaan terjaga, di mana dia merasakan rasa cinta tak terbatas yang mengelilinginya dan mencapai inti dirinya. Kegembiraan yang dialami Swedenborg adalah tanda umum dari kebangkitan spiritual, membantu kita menyadari bahwa kita dicintai lebih dari yang dapat kita bayangkan. Getaran biasa. Sekali lagi, kita kembali ke dunia pengalaman sehari-hari dengan tanda-tanda paling umum yang dialami Swedenborg. Tanda 4. Menggigil. Swedenborg menggambarkan menggigil atau gemetar yang menyertai godaan rohani. Kadang-kadang dia mengalami kedinginan rohani ketika tidur, dan di lain waktu ketika dia terjaga. Dalam satu contoh, dia menulis bahwa gemetaran itu berlangsung selama 90 menit, dan kemudian diikuti oleh serangkaian gambaran aneh. Seorang kenalan lama, ular yang berubah menjadi anjing dan kemudian kembali menjadi ular, hal-hal yang kemudian dia fahami memiliki makna simbolis. Belakangan, Swedenborg memahami bahwa gambar-gambar ini mengungkapkan bahwa dia sedang berjuang melawan godaan kesenangan hedonistik dan dangkal. Tanda 3. Sujud. Ini adalah sesuatu yang sering digambarkan oleh Swedenborg, keinginan yang sangat besar atau tidak disengaja untuk menjatuhkan diri ke lantai dan berdoa. Dalam catatannya, ia cenderung mengasosiasikan hal ini dengan kehadiran sesuatu yang sangat suci, terkadang disertai tanda-tanda lain seperti gemetar. Walaupun aku terjaga, aku tidak dapat mengatur diriku sendiri, namun muncullah dorongan yang sangat besar untuk menjatuhkan diriku ke wajahku dan melipat tanganku dan berdoa, seperti sebelumnya, tentang ketidaklayakanku, dan untuk memohon rahmat dengan kerendahan hati yang terdalam dan hormat, agar aku sebagai orang yang paling berdosa dapat menerima pengampunan dosa. Tanda 2. Tidur preternatural. Tanda kedua sekali lagi melibatkan kebangkitan spiritual dan tidur. Selama jangka waktu setidaknya 6 bulan, Swedenborg secara konsisten menggambarkan jenis tidur yang tidak biasa yang disebutnya preternatural. Mungkin inilah yang sekarang disebut keadaan hipnagogik antara bangun dan tidur. Selama waktu ini, dia tidur nyenyak dan dalam jangka waktu lama 10 hingga 12 jam semalam atau lebih. Tidurnya ditandai dengan semua gejala yang dijelaskan di atas. Kelelahan dan kelelahan adalah hal biasa dalam kebangkitan spiritual. Ingatlah untuk mendengarkan tubuh Anda dan temukan cara untuk mendukung diri Anda secara fisik, mental, dan emosional. Carilah istirahat saat Anda membutuhkannya dan bersabarlah dengan diri Anda sendiri selama proses ini. Tanda 1. Gemetar. Kita sudah sampai di nomor 1. Ini adalah pengalaman yang paling sering dideskripsikan oleh Swedenborg, bahkan sangat sering. Sehingga dalam salah satu entry ia mengacu pada gempa yang umum. Sebelum saya tertidur, saya berpikir keras tentang apa yang saya tulis saat ini, dan kemudian dikatakan kepada saya, "Diam, atau aku akan mengalahkanmu." Kemudian, saya melihat seseorang duduk di atas es, dan saya ketakutan, seolah-olah mendapat penglihatan. Aku menghentikan pikiranku, dan salah satu getaran yang umum menimpaku. Artinya, aku tidak boleh terlalu lama melakukan pekerjaanku, apalagi di hari Minggu, atau mungkin di malam hari. Swedenborg masih memikirkan kehidupan sehari-harinya saat ini sebagai seorang ilmuwan. Tulisan yang ia maksud dalam entry ini adalah draft buku tentang anatomi. Dia belum menyadari apa yang akan terjadi, atau bagaimana kebangkitan rohani dan pengabdiannya pada firman Tuhan akan mengubah hidupnya.